Everybody wants something. Middle finger in the air, no fist pump. And me, Sean Wiz, got the bitch jumping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muna Nurpala, kelas 12 IPS 3. Saya akan menjelaskan kembali pemateri kelas 11 yang berjudul Dampak Kolonialisme dan Imperialisme. Sebelum ke pemateri, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu kolonialisme dan imperialisme. Kolonialisme adalah pengembangan kekuasaan sebuah negara batasi wilayah dan manusia di luar batas negaranya. Sedangkan imperialisme adalah sistem politik untuk menguasai dunia bagi kepentingan negara. Negara melakukan penjajahan sekaligus menentangkan pengaruh dalam segala aspek kehidupan di wilayah penjajahannya. Nah, sekarang kita akan menjelaskan dampak kolonialisme dan imperialisme. Dampak kolonialisme dan imperialisme terbagi menjadi dua, yaitu dampak dari bidang politik dan ekonomi, serta dampak dalam bidang sosial dan pendidikan. 1. Di bidang politik. Dalam bidang politik, kolonialisme dan imperialisme menyebabkan semakin hilangnya kekuasaan politik pemimpin. Pengaruh kekuasaan Belanda makin kuat karena ikut campur urusan atau masalah-masalah di isiannya. Misalnya, pergantian tahap pengakuan pejabat karena kerajaan hingga menentukan kebijakannya pemerintahan kerajaan. Dengan begitu, dalam bidang politik, penguasaan pribumi makin tergantung pada kekuasaan asing. Artinya, kebebasan pemimpin kerajaan dalam menentukan kebijakan pemerintahan isinya memakai penipis, dan samping itu penguasaan wilayah yang dilakukan asing mengakibatkan wilayah kekuasaan pribumi makin sempit. Ada beberapa dampak adanya kolonialisme dan imperialisme di bidang politik Indonesia antara lainnya. 1. Bupati menjadi alat kekuasaan pemerintahan kolonial. Kebijakan raja dicampuri Belanda. Peranan elit kerajaan berkurang dalam politik. Hukum adat diganti dengan hukum barat modern. Kerajaan semakin bergantung pada pengaruh asing. Penerapan sistem pemerintahan tidak langsung. Terciptanya sistem pengadilan di Indonesia. Terbentuknya undang-undang agrari sehingga pihak asing bisa menanam modal. Jawa menjadi pusat pemerintahan. 10. Mengenal sistem pemerintahan teoris politik. 2. Bidang ekonomi. Ketika bangsa barat di Eropa datang ke Indonesia, banyak kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak asing. Kebijakan itu ternyata juga memberikan banyak dampak di bidang ekonomi Indonesia berikut penjelasannya. 1. Munculnya kongsi dagang. Dampak adanya kolonialisme dan imperialisme adalah munculnya kongsi dagang yang monopoli perdagangan bersumber dari kondisi kongsi yang dimaksud adalah POC atau Verschiedenes out Industrijeveen. Kongsi dagang inilah yang membuat banyak kebijakan di Indonesia dan memberi dampak berikut. 1. Penguasaan komoditi ekspor oleh POC. 2. Munculnya sistem ekonomi kapitalisme. 2. Terciptanya terbang modern. Adanya kolonialisme dan imperialisme telah mendorong munculnya terbang modern di Indonesia. Zaman itu, ada banyak kerajaan Indonesia yang punya mata uang sendiri. Ada juga mata uang asing dari Tiongkok. Dampak kolonialisme dan imperialisme di bidang ekonomi setelah POC berdiri pada 1602.
kegiatan perdagangan di Indonesia mulai mengalami perkembangan pesat. Oleh karena itu, dibuat suatu lembaga keuangan yang dapat didukung kegiatan perdagangan itu. Hal ini membuat dirinya Bank Venturoso. Tujuan memberi pinjaman dan jaminan barang berharga sering berjalan waktu. Lembaga keuangan itu kemudian mengeluarkan uang kertas pertama mereka pada 1881. Bank Venturoso tutup akibat krisis keuangan dan digantikan oleh De Javise Bank pada 1828. 3. Pembangunan inspektur. Seperti kita tahu, tujuan kedatangan bangsa Barat dan Eropa ke Indonesia adalah untuk mencari rempah-rempah. Oleh karena itu, mereka harus membuat infrastruktur untuk menguasai pasokan bahan mereka. Mereka kemudian melakukan pembangunan rel kereta di jalan raya, bahkan juga pembangunan waduk diirigasi setelah satu jalan raya yang dibuat oleh bangsa Belanda di Indonesia dan jalan raya Pos Anyar Pendarukan. Jalan itu membangun hingga 1000 km dari Anyaran dan Banten hingga pembukaan di Sutodo, Jawa Timur. Setelah itu, mereka juga membangun institut pertambangan dengan membuka klinik minyak bumi di Tarakan. Namun, pembangunan infrastruktur di bidang ekonomi itu justru membuat penderitaan rakyat semakin dalam, dikarenakan rakyat Indonesia diperlukan tidak manusiawi dengan adanya tanpa paksa dan ekonomi liberal. Selain 3 dampak, ada juga bobo jelas di atas ada yang beberapa dampak lain di bidang ekonomi, yaitu adanya monopoli perdagangan perekonomian bergeser dari pertanian jadi perkebunan, mundurnya perdagangan di kancah internasional, pengenalan jenis tanaman baru akibat sistem tanam paksa, munculnya kotak baru sekitar perusahaan Belanda. 3. Bidang sosial budaya. Sosial. 1. Terbentuknya status sosial yang cenderung menjatuhkan pribumi. 2. Munculnya elit didik dari tuntunan pemerintahan kolonialisme untuk memenuhi kebutuhan dalam pemerintahan. 3. Munculnya golongan buruh dari pribumi dan golongan menjalankan daripada kolonialis. 4. Mobilisasi sosial banyak terjadi akibat pemerintahan kolonialis yang membuat tengah yang berbagai wilayah. 5. Adanya perubahan lapisan sosial di masyarakat. 6. Adanya tindakan kekerasan pemerintahan yang kejam pada masyarakat. Budaya. 1. Adanya banyak bahan sarapan yang berasal dari bahasa kolonial yang digunakan hingga saat ini. 2. Adanya bangunan dengan dari ciri khas kolonial. 3. Pertambahannya wawasan tentang alat musik hingga trending internasional. 4. Adanya banyak benda bersenjata peninggalan kolonial yang bukti atas kondisi pada masa lalu. Nah, itu berbagai dampak pada berbagai bidang adanya kolonialisme dan imperialisme dalam waktu lama. 4. Bidang pendidikan. Awal abad ke-20 politik kolonial memasuki babak era baru, dimulai era politik etisi yang dipimpin oleh Menteri Jajah Alexander W.P. Idigro yang kemudian menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda 1902 sampai 1916. Yaitu irian edukasi yang termigrasi. Adanya politik etisi membawa pengaruh besar terhadap perubahan arah kebijakan politik negara Belanda dan negara jajahan. Pada era itu pula muncul simbol baru yaitu kemajuan. Dunia mulai bergerak dan berbagai kehidupan pun mulai mengalami perubahan. Pembangunan infrastruktur
mulai diperhatikan dengan adanya jalur kereta api Jamur Madura di Batipa. Namun kemajuan ditunjukkan dengan adanya transaksi listrik yang mulai beroperasi pada awal masa itu dalam bidang pertanian pemerintahan kolonial. Memberikan perhatiannya hal yang sangat penting untuk mendukung simbol kemajuan itu, maka dalam era politik ETC ini dikembangkan program pendidikan ini ternyata tidak hanya untuk orang-orang Belanda tetapi juga dipertunjukkan kepada kaum pribumi. Tapi dengan persyaratan-persyaratan tentu, susunan dari simbol kemajuan melalui program pendidikan ini juga didukung oleh adanya surat-surat A. Kartini kepada sahabatnya R.A. Behandiono di Belanda yang merupakan insiden bagi kaum etnisi pada saat itu sama. Indara TTC adalah kemajuan integrasi perulang pendidikan gaya barat adalah tanda resi dari bentuk politik etisi itu. Pendidikan itu tidak saja menghasilkan tentang kerja yang diperlukan oleh negara, tetapi juga pada sektor swasta Belanda dalam bidang pendidikan meskipun dampaknya sangat kecil pada pendudukan pribumi, tetapi bawah dampak pada tumbuhan sekolah-sekolah. Pada tahun 1900 tercatat sebanyak 169 Eurfoso Loges Skol S untuk memperluas program pendidikan. Maka keberadaan sekolah guru sangat diperlukan. Dikembangkan sekolah guru sebanyak sekolah guru atas Keweksolusudo dibuka pada tahun 1945 di Solo. Perkembanganlah pendidikan di Indonesia sejak jajah pendidikan dasar seperti Hollandalis Indeledes Skolhis, kemudian Meser Ustiberseles Osvirise Mulowo untuk kelanjutan pendidikan, kemudian dibuka sekolah mengenal yang disebut Allegemein Middeleeuwen Schools AMC. Juga ada sekolah Horos Burses HBC. Berkat informasi yang berkembang inilah kaum terpelajar terus melakukan dialogi dan terdapat tentang masa depan tahan kelahiran sehingga ada kesadaran penting kemerdekaan terus berkembang, dan waktu ke waktu yang puncak adalah adanya kesadaran untuk menjadi suatu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa adalah Indonesia yang pada 20 Oktober 1928. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.